Oke, jadi kita akan membahas satu hal mengenai UPS dan genset. Mungkin istilah ini sudah cukup umum di dunia manufaktur kita karena ini kita pasti gunakan ya di dalam pabrik dan juga operasional ataupun office kita. Nah, tapi nanti kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan dua narasumber kita. Telah hadir di samping saya ini adalah Pak Ivan Krisna Sanjaya ya dan Pak Tata Setiawan ya. Yang mewakili dari prinsipal ya, nanti silakan memperjelas ya dari prinsipal mana. Kita ikuti sesi beliau, baik teman-teman yang di onsite maupun yang di YouTube. Mari kita ikuti sesi dari Pak Ivan dan Pak Tata, silakan. Oke, selamat siang. Saya akan memperkenalkan dulu company profile kami. Kami dari PT Persada Indonesia selaku prinsipal manufaktur UPS dan genset merek Yosiga. Kita di sini mewakili dari PT Putra Mandiri Informatika selaku distributor resmi kami yang ikut acara di Expo kali ini. Nah, perkenalkan saya Ivan, saya selaku manajer marketing dan di sebelah saya ada Pak Tata Setiawan selaku head of engineer kami. Berikut kami tampilkan dulu untuk video company profile kami supaya lebih jelas juga. Perusahaan swasta di seluruh Indonesia. Lebih dari 15 tahun, kami memproduksi berbagai kapasitas UPS dengan kapasitas mulai dari 1 hingga 1000 kV. Untuk memastikan keandalan produk, kami menerapkan proses produksi yang presisi di setiap tahapannya. Semua bermula dari tim marketing kami, garda terdepan yang menghubungkan kami dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka dalam menentukan UPS yang tepat. Setelah kesepakatan tercapai, pemesanan diproses dan diteruskan ke tim pengadaan. Dari sini, tim gudang melakukan pengecekan ketersediaan stok di manufaktur kami, memastikan apakah unit atau kelengkapan sudah tersedia. Jika stok belum tersedia, tim pengadaan segera memesan kelengkapan dan suku cadang utama dari penyedia terpercaya. Beberapa suku cadang utama yang didatangkan langsung dari penyedia terpercaya kemudian diperiksa secara cermat untuk memastikan kualitas serta kinerja yang optimal. Setelah suku cadang memenuhi standar, proses berlanjut pada tahap perakitan. Komponen dirakit menjadi sistem kelistrikan oleh tenaga ahli dengan ketelitian tinggi. Proses ini menjadi faktor penting untuk memastikan UPS kami memenuhi standar kualitas. Quality control dilakukan dalam setiap tahapan produksi, menjadikan pengalaman bagi kami dalam pembuatan UPS yang berkualitas. Setelah proses perakitan selesai, unit UPS memasuki tahap pengujian menyeluruh. Disinilah setiap komponen diuji melalui simulasi beban, kestabilan tegangan, dan sistem proteksi. Langkah ini memastikan bahwa setiap produk tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga siap menghadapi kondisi nyata dengan performa maksimal. Setelah lolos uji performa awal, unit UPS memasuki tahap pengujian lanjutan di ruangan dengan suhu tinggi. Pada tahap ini, kami mensimulasikan kondisi lingkungan ekstrim untuk memastikan UPS tetap beroperasi dan sistem alarm dapat merespons secara tepat saat suhu mencapai ambang batas. Proses selanjutnya adalah desain dan pembentukan komponen kelengkapan. Kami melakukan proses ini menggunakan sistem komputerisasi berpresisi tinggi, menggunakan teknologi pemotong laser Weber CNC. Material plat besi dipotong dan dibentuk dengan akurasi sempurna. Selanjutnya plat tersebut dibentuk menggunakan mesin penekuk plat hidrolik, menghasilkan casing panel box serta box baterai yang kokoh, dan memenuhi standar kualitas terbaik kami.
Setelah melalui serangkaian proses produksi dan pengujian yang ketat, produk telah sampai pada tahap pengemasan. Pada tahap ini, setiap unit dan kelengkapan dikemas dengan perlindungan maksimal, guna menjamin keamanan selama proses pengiriman hingga sampai di lokasi pelanggan. Kami memastikan semuanya dikemas dengan aman dan sesuai standar pengiriman. Pada proses pengiriman, kami mengandalkan armada dan jaringan distribusi yang luas, sehingga produk dapat tiba di lokasi pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi prima. Setiap langkah merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan solusi daya yang andal dan berkualitas, dengan selalu menjaga kualitas. Kepercayaan pelanggan semakin meningkat melalui jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi. Produk OPS kami telah terpasang di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mempermudah akses dan proses pengadaan, produk kami juga tersedia di platform e-katalog resmi pemerintah. Ya, tadi kami sudah sampaikan untuk video singkat company profile kami. Kami akan menjelaskan lebih lanjut. Kami selaku manufaktur UPS untuk industrial, yang mungkin bisa dibilang juga untuk yang pertama di Indonesia. Pabrik kami ada di Sidoarjo, di Jawa Timur. Dan untuk range UPS kami bisa mulai dari kapasitas kecil hingga megawatt juga. Kami sudah berpengalaman di bidang UPS ini sejak tahun 2009, namun kalau bila dirunut lebih jauh sebetulnya brand Yosiga ini sudah sekitar 19 tahun. Namun untuk cakupan produk kami kebanyakan lebih di sektor medical. Jadi memang selama ini kami lebih melakukan penjualan banyak di sektor rumah sakit pemerintah, baik di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit pusat. Namun kami juga mempunyai populasi juga banyak di sektor swasta seperti di pemerintahan dan beberapa juga pabrik swasta juga. Untuk brand yang kami gunakan di sini adalah Yosiga. Memang untuk di sektor medis kami sudah sangat familiar sekali, dan untuk di sektor industri memang juga sudah beberapa seperti di PT Timah, terus banyak juga di sektor-sektor swasta seperti di Wings dan lain-lain juga. Berikut untuk dari pabrik kami, untuk perakitan ada di Sidoarjo, jadi untuk manufaktur semua berpusat di Sidoarjo. Kemudian juga kita ada site untuk generator dan panel, itu lokasinya di Sidoarjo juga. Kemudian kami juga mempunyai cabang di PIK, di Gold Coast, dan bila pembelian juga bisa melalui juga lewat Putra Mandiri Informatika selaku distributor resmi kami. Untuk perusahaan kami sendiri, kami juga sudah mempunyai sertifikat ISO. Ya, seperti kita bisa lihat di sini, ISO kami sudah 14001, 9001, dan 45001. Untuk sertifikasi, kami mungkin bisa dibilang juga satu-satunya pemilik sertifikasi UPS dengan standar medis. Mungkin standar medis ini bisa dibilang salah satu sertifikat yang tertinggi juga untuk UPS. Jadi misalkan di medis kami
bisa mendapatkan sertifikasi untuk UPS, apalagi di sektor industri. Kami juga pasti sangat kompatibel sekali. Kemudian untuk UPS sendiri kami juga sudah mempunyai sertifikasi semuanya atas nama PT Persada Abadi Indonesia dengan alamat pabrik di Indonesia. Jadi sudah pasti ini TKDN murni karena memang dari sertifikat pun sudah mencerminkan bahwa kami merupakan memang base-nya ada di Indonesia. Berikut seperti sertifikat TKDN komersil kami, jadi sangat cocok sekali bila menggunakan UPS kami ini untuk di sektor government karena TKDN kami sudah yang komersil, ya memang udah dilakukan verifikasi oleh PT Sukovindo. Jadi memang TKDN kami udah full system, jadi memang semuanya mulai dari proses awal hingga akhir hingga sampai ke user itu memang sudah tersertifikasi oleh Sukovindo. Selain itu kami untuk spesifikasi pun semua juga udah dilakukan pengujian oleh Sukovindo. Jadi apa yang kami jual memang sudah terverifikasi oleh Sukovindo bahwa memang spesifikasi yang kami sampaikan memang sesuai. Selain itu kami juga udah melakukan penyesuaian juga bahwa untuk UPS kan rata-rata biasa settingannya hanya untuk di Eropa. Jadi misalkan ternyata sampai Indonesia banyak yang kurang kompatibel. Nah, kita untuk PCB-nya kami sudah menyesuaikan dengan iklim di Indonesia sehingga untuk UPS kami lebih cocok untuk di iklim tropis. Jadi itu sudah dilakukan pengujian oleh Sukovindo. Di sini ada uji korosif bahwa bila untuk di tingkat kelembapan yang tinggi UPS kita tidak ada karat dan korosif. Jadi memang sangat cocok sekali dengan iklim di Indonesia. Selain itu UPS kami juga sudah melakukan punya banyak portofolio juga di government. Salah satunya kami juga banyak kerjasama dengan PLN melalui mobile UPS. Kita di tahun 2018 kita support PLN untuk penanganan gempa di NTB. Kemudian seperti event-event besar seperti IMF kita juga melakukan support juga melalui UPS Mobile, Asian Games. Ini yang setiap ada Asian Games pasti kami dilibatkan, dan untuk peresmian GWK di Bali UPS-nya pun kami support juga dari O3. Dan bila ada event-event internasional seperti G20, FIFA, itu pun kami juga melakukan support juga. Terakhir di rumah Pak Prabowo pun kami juga support untuk UPS ya. Selain itu seperti momen-momen besar seperti misalkan waktu kedatangan Paus, kami juga melakukan support untuk UPS ya, karena memang untuk event besar ini kita tahu bahwa daya listrik tidak boleh interrupt sama sekali, jadi memang harus dijaga terus kesinambungan dayanya. Ini banyak portofolio dari kami, bisa dilihat di sini bahwa memang kami sudah sangat support banyak event-event besar. Dan ini untuk sebaran titik populasi kami mungkin udah sekitar sekarang mungkin hampir 3.000 hingga 4.000 titik. Ini sebaran kami dari ujung Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua kami sudah mempunyai populasi. Selain itu kita juga sudah ada di Timur Leste juga, dan di terakhir ada di Taiwan juga untuk UPS kami digunakan. Dan ini untuk klien rumah sakit kami mungkin yang terdata terakhir sekian 300, mungkin sekarang udah lebih berkembang lagi, mungkin sekitar 400-500 rumah sakit sudah menggunakan UPS kami juga. Ini beberapa dokumentasi instalasi dari UPS kami. Ini sebagian saja. Dan ini udah beberapa juga untuk proses instalasi genset di rumah sakit maupun yang di sektor-sektor lain. Jadi selain dari UPS kami juga support juga untuk di generator. Jadi solusi-solusi dari kelistrikan selama itu berkaitan dengan kelistrikan dan backup pasti kami bisa support. Dan ini beberapa klien dari pemerintahan dan swasta. Dan ini mungkin udah dilihat juga di video company profile tadi. Ini dokumentasi singkatnya. Dan kami juga tidak hanya menjual UPS, tapi kami melakukan riset dan pengembangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan klien. Jadi kami
Di sini kami manufaktur, jadi memang apapun kebutuhan dari klien, mau UPS yang seperti apapun, selama itu bisa kita produksi, pasti kita bisa produksi. Untuk UPS kami terbagi ada beberapa tipe. Yang untuk low frekuensi ini dengan trafo ini sangat sesuai dengan kebutuhan dari industri biasa. Untuk mesin-mesin dengan motor ini sangat cocok dengan menggunakan UPS low frequency. Dan ini ada juga kita mempunyai UPS high frequency, ini lebih cocok biasanya untuk sektor data center dan biasa yang load-loadnya lebih statik, nggak dynamic. Kemudian kita juga ada modular UPS juga, ini lebih fleksibel bila ada penambahan kapasitas, ini biasanya digunakan untuk di data center. Untuk generator kami juga support juga, mungkin bisa dilihat mau baik dari tipe open, biasa dari tipe open ini dari klien perlu menyediakan powerhouse. Memang secara unit mungkin terlihat lebih murah, tapi misalkan kebutuhannya sangat customize sekali, jadi perlengkapannya nanti pun juga pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalaupun untuk yang mau lebih praktis, biasa orang-orang akan memilih dengan tipe yang silent, karena ini sudah ada silencernya, peredamnya, sehingga lebih simple. Ada lagi yang tipe mobile untuk generator, biasa ini digunakan untuk event-event ataupun misalkan penanggulangan bencana. Untuk mobile UPS kami juga ada beberapa. Kita juga pernah merakit untuk yang 100 kVA, 200, 300 kVA hingga 400 kVA. Kami juga ada pengembangan juga untuk mobile UPS 10 kVA dengan energi gas. Ini tidak hanya, jadi misalkan di daerah-daerah terpencil akan ada kebutuhan listrik bersih untuk alat-alat biasa, alat medis atau puskesmas. Namun untuk listriknya agak kesulitan, namun ada energi gas seperti LPG, ini bisa menggunakan mobile UPS kami. Selain itu, kami juga di sektor R&D kita banyak melakukan pengembangan seperti kontrol temperatur. Ini untuk mengecek temperatur dari baterai. Jadi biasa suhu ini akan sangat krusial untuk UPS, terutama pada baterainya. Baterai ini kan biasa untuk operasional tidak boleh lebih dari 25 derajat. Nah, kami sudah mengembangkan kontrol temperatur sehingga bila suhu baterai melebihi 25 derajat, dia akan cut off sehingga bisa mengalarm kepada user agar memperbaiki dari sistem pendinginan supaya baterainya lebih awet lagi. Selain itu kita ada pengembangan juga Yosiga Intelligent System. Ini pengembangan dari monitoring system. Selama ini kan untuk monitoring system itu biasa bergantung dengan IP public. Dan yang kita tahu ini IP public ini ada kerawanan Pak ya. Untuk keamanan security nggak akan dikasih. Ya? Untuk keamanan security biasanya nggak dikasih sama. Oh iya. Jadi untuk memang kebutuhan monitoring ini supaya juga kita membantu dari pihak user untuk monitoring UPS ya, supaya bisa terekam juga di sistem kami. Jadi bila pun ada misalkan file di UPS maupun ada malfungsi di UPS, kami bisa segera memberitahu dari usernya supaya bisa melakukan tindakan preventif ataupun perbaikan terhadap UPS sehingga fungsinya bisa tetap optimal. Selain itu kita juga ada pengembangan untuk fire suppression system. Jadi misalkan ada indikasi api di UPS atau baterai, kita bisa melakukan pemadaman segera sehingga api ini tidak menyebar ke perangkat UPS maupun baterai maupun di sekitar dari lingkungan yang UPS itu berada. Kemudian untuk sistem pendinginan kami juga telah menerapkan di UPS dan baterai kabinet sehingga suhu optimal dari UPS itu tetap terjaga dan tidak ada overheat pada baterai ataupun UPS.
Kemudian kita juga menambahkan seismic control system. Jadi misalkan ada bencana gempa bumi, dari UPS ini bisa mendeteksi misalkan 6 sampai 9 skala Richter, UPS atau akan otomatis shutdown, sehingga bila UPS ini sudah shutdown itu tidak akan membahayakan perangkat di sekitarnya. Kurang lebih itu, misalkan untuk detail dari UPS, misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun mau membahas lebih lanjut mungkin untuk peluang-peluang dari penggunaan produk kami di proyek-proyek Bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin bisa menghubungi dari PT Putra Mandiri Informatika selaku distributor kami, dan bisa di-arrange untuk misalkan mau perlu nih visit ke pabrik kami akan sangat welcome sekali. Nanti akan diaturkan oleh PT Putra Mandiri Informatika. Mungkin dari Pak Tata ada yang mau ditambahkan? Baik, mungkin saya akan tambahkan kalau UPS kita ini sangat heavy duty, di mana bisa menghandle overload sampai 150% dari kapasitasnya, tapi itu tidak berlangsung lama, berlangsung sekitar 1 menit, tapi itu sudah sangat cukup untuk dibuat antisipasi dan UPS tersebut juga tidak akan terbakar. Mungkin itu selling point yang sangat jarang ada di dunia UPS di merek-merek luar itu Pak Ivan. Jadi kita sangat pede untuk masalah heavy duty dari UPS kita. Itu aja sampai dari saya. Jadi UPS kita ini sangat cocok sekali untuk di sektor industrial Pak ya? Ya, oke, siap. Ya. Mungkin ada pertanyaan, mau sesi Q&A? Ya baik, makasih Pak Ivan. Teman-teman ini menarik sekali ya, karena menurut saya UPS dan genset itu memang sudah menjadi satu kebutuhan ataupun pasti sudah banyak digunakan ya. Kalau tadi Pak Ivan cerita sektornya banyaknya yang pakai pertama rumah sakit ya Pak ya, kalau saya tangkap. Hah? Karena harus ya diwajibkan. Nah, terus kalau dulu saya belajar UPS Pak, katanya bebannya nggak boleh lebih dari 80% tuh. Nah tadi diceritain Pak Tata sampai 150 bisa, wah hebat banget ini. Rahasianya Pak. Jadi begini Pak, ada beberapa komponen yang memang kita lakukan riset, di mana komponen kita sudah di atas standar komponen consumable, jadi berbeda dengan komponen-komponen yang beredar di pasaran. Makanya kita sudah ada sertifikat medical, di mana komponen tersebut dari segi keamanan dan ketahanannya sudah sangat teruji Pak. Makanya itu yang membedakan produk kita dengan produk-produk kompetitor, sehingga produk kita sangat dipercaya untuk menghandle rumah sakit, di mana alat-alat rumah sakit sangat sensitivitas untuk masalah kelistrikannya Pak. Dan kita sudah lolos uji di sana Pak. Mungkin itu. Nah tadi satu, kalau case-nya rumah sakit, ini kan sekarang kita ada di manufacturing Indonesia nih Pak. Ini listrik yang ada di kawasan industri, tahu sendiri lah Pak ya, kualitasnya ya, jadi sering turun naik gitu ya. Jadi dulu juga waktu saya banyak nanganin pabrik, masalah yang selalu kita temui di pabrik itu faktor listrik Pak, nggak stabil. Nah, kemudian akhirnya dulu kami penasarankan menggunakan UPS ya untuk bisa, ataupun minimum mereka punya stabilizer minimum. Nah yang kita tahu sekarang banyak memang mereka sudah lebih baik saat ini kondisinya. Nah cuma yang tentu tadi menarik adalah sekarang ini kalau saya lihat, maaf ya, banyak sekali produk UPS bukan dari negara kita nih Pak. Banyak dari luar. Makanya tadi saya dengar, pabriknya ada di Sidoarjo, ya nanti saya kapan-kapan main. Kalau pabrik yang UPS terdekat di sini di Jakarta Utara itu juga partner Pak. Jadi sering juga saya datangin juga tuh. Ada juga pabrik di sini ya. Nah yang membuat beda Pak, kalau tadi lihat dari pengalamannya banyak, apa sih Pak dengan produk dari luar sama yang mungkin kita, kalau Bapak kan udah punya TKDN nih, ya, nah ini bedanya dibandingkan dengan, karena banyak serangan dari luar kan Pak ya, serangan istilahnya. Jadi produk-produk dari luar datang banyak, terus saya tanya pabriknya di mana? Ya di sana Pak, di sana gitu loh. Jadi nggak ada di sini Pak. Nah ini
apa yang membuat produk ini berbeda, Pak? Baik Pak. Biasanya R&D produk-produk UPS mereka melakukan R&D di lingkungan sekitar dari pabrikan mereka Pak. Ini Negaranya. betul. Mereka tidak mempelajari bagaimana kelembapan dan tingkat kualitas listrik di Indonesia yang maaf kata masih dikategorikan buruk kalau di luar Jawa. Dari situlah kita mempunyai latar belakang untuk bagaimana kalau kita bangun sendiri dan kita kolek data iklim di Indonesia seperti apa. Karena UPS ini memerlukan suhu yang dingin, di mana kalau negara-negara Eropa mungkin no isu Pak ya, tapi di Indonesia UPS ini sebagai informasi bisa menghasilkan sampai 80 derajat Pak. Dan itu tidak terantisipasi jika UPS dari luar negeri didatangkan langsung di Indonesia dengan iklim yang sangat ekstrim, itu menambahi daya beban berat di UPS tersebut. Makanya heavy duty-nya pasti akan Ya. Jadi ini dia mungkin rahasianya satu ya. Kalau yang kemarin tadi kan saya bilang diajarinnya dalam lebih dari lotnya 80%. Ini bisa sampai 150 karena mungkin juga sudah punya R&D khusus ya Pak ya. betul Bapak. Dan kondisinya sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Karena banyak juga sekarang ini bukan cuma dari negara sana tapi juga ada yang dari Eropa Pak yang tadi Bapak bilang. Betul Pak. Ya kan dari Italia, saya bilang saya taunya Italia itu pizza sama pasta Pak, nggak tahu ada UPS ya. UPS-nya, Pak. Ternyata, ya jadi ini menarik karena produk ini juga telah memiliki R&D di Indonesia, faktor TKDN jadi satu pertimbangan yang menarik ya. Kemudian juga tadi yang menurut saya penting juga tuh dukungan teknis Pak. Tim teknisnya ya, tim teknisnya juga ada di Indonesia kan. Nah ini service centernya banyak Pak. Kalau misalnya ada problem kemana aja, kalau tadi kan ada 3 tempat tuh untuk headquarter dan apa ininya. Kalau service centernya ada nggak se-Indonesia ini? Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa kita yang sudah kita terapkan Pak. Jadi kita menggandeng distributor di mana itu untuk penanganan terdekat dan tercepatnya. Karena di kami itu divisi teknisi saya pegang 1 kali 24 jam harus ada penanganan. Penanganan baik berupa dipandu by call atau visit. Itu 1 kali 24 jam maksimal harus terus sudah terhandle. Karena kami sudah terbiasa menangani rumah sakit di mana kelistrikan tidak boleh terjadi blackout. Dari pengalaman tersebut, kami tidak bisa bekerja sendirian, makanya perlu partner-partner di mana partner tersebut akan kita lakukan edukasi di pabrik dan itu untuk menangani kerusakan fase pertama Pak. Jika ada kerusakan fase yang lebih lanjut, tim saya yang akan turun sendiri gitu Pak. Jadi itu faktor penting ya Pak ya, karena menurut saya UPS ini udah jadi sangat kritikal ya, termasuk perangkat kritikal. Kalau kebetulan perusahaan kami banyak mainnya data center, jadi pasti UPS-nya juga yang nggak main-main gitu. Jadi ini juga jadi concern ya buat kita memiliki produk yang baik, yang tepat untuk UPS dan genset ya. Silakan. Ini apa ini? Ini miniatur, coba di zoom di kamera nih. Miniaturnya dari apa ini Pak? Ini UPS miniatur modular. modular Oke. Pak, yang lebih kompatibel dibuat data center Pak. Oh buat data center, oke. Iya, Pak. Ya, ini miniaturnya ya. Nah ini teman-teman yang mungkin kalau di industri, boleh di wah, sekarang rupanya genset bahkan sudah punya lemarinya sendiri ya. Jadi ini
UPS sudah punya sistem lemarinya sendiri, rak seperti ini. Mungkin bisa dijelasin kali Pak Tata atau Pak ini? Oh ya, ada perlu lampunya ya, biar kelihatan ini. Baik Pak, ini miniatur dari Ya, ya. UPS modular kami, di mana ini sangat fleksibel untuk penataannya Pak. Jadi kebutuhannya bisa disesuaikan dengan berapa KVA yang user inginkan. Dan ini ada beberapa pilihan, ada rak kecil dan ada rak besar tergantung berapa kapasitasnya sih Pak. Dan ini lebih fleksibel dalam penggantian karena hanya plug and play Pak. Tinggal kita mau menambahi atau seperti apa. Dan Satu ini bisa berapa kapasitas Pak? Satu rak ini berapa satu kapasitas? rak 1.200 ya. 1.200 Pak. 1.200 KVA. KVA. Ya. Bisa diparalel menjadi 8. 8. 8. Berarti Jadi sekitar 8 jadi 1,2 kali 8 gitu iya ya. Pak. 9.600 ya. Iya. Kita juga ada pengembangan, ini kan biasa untuk hanya modulnya yang hot Iya, swap Pak ya. iya. Kita ada pengembangan, nextnya satu raknya bisa di hot swap Pak. Jadi Satu nggak- rak di hot swap Pak. Iya, jadi Oh. misalkan memang kebutuhannya tidak hanya per modul, nanti kita misalkan raknya butuh di hot swap, kita sudah bisa juga next ya pengembangan. Kadang-kadang nyabut satu aja perlu plug and play Pak. Betul. Nah, kita pengembangannya Bukan plug and play. Plug and play Pak, doa dulu Pak nyabutnya. dan yang seperti kita tahu ternyata kalau selama ini kalau di data center itu kita selalu kiblatnya UPS yang high Yeah, frequency yeah. tanpa trafo. Ternyata dari teman-teman user di lapangan itu bebannya mereka perlu trafo juga Pak. Iya, betul. Jadi selain dari yang hot ini yang UPS modular ini kita udah ada satu sistem dia dengan trafo sendiri dan satu rak sendiri Pak. Jadi Yeah. memang lebih sangat sesuai dengan data center nantinya. Kenapa begini? Ini teman-teman karena sekarang ini di manufaktur ya Pak ya. Kebetulan Betul. saya banyak customer manufaktur ngerjain data center. Nah jadi sekarang demand-nya mereka sudah nyari yang model kayak gini. Betul Karena apa? Karena sekarang servernya sudah perlu konsumsi daya lebih besar karena mereka masang AI server Pak. Betul. Kalau Nah, yang itu. modular gini kan dia misalkan mau ekspansi untuk semakin besar itu kan jauh lebih mudah. Lebih mudah ya Pak ya. Kalau yang kita tahu UPS lama-lama kan banyak kan standalone Pak, Iya, ya. standalone. Udah Bentuknya standalone-nya masih- bentuk tower betul, itu betul. maupun yang rak biasa itu kan selama ini kalau nambah kita harus nambah satu unit utuh kan Iya. Pak. Kalau ini kan lebih mudah ke depannya. Ini UPS-nya baterainya terpisah tetap. Betul Iya. terpisah. Nanti kita untuk baterai pun kita bisa jadikan satu rak sendiri. Jadi nanti baterainya pun bisa kita hot swapin juga Pak. Iya. Dan sudah ada baterai monitoringnya. Ya, ada baterai monitoringnya. Oke, ya, jadi ini sudah lengkap solusinya. Ini sangat tepat buat teman-teman di industri yang memang mereka lagi expanding saat ini. Karena sekarang kebutuhan terkait dengan ini juga semakin meningkat ya Pak ya. Betul Iya. sekali Pak. Oke, ada lagi Pak yang mau didemokan? Paling ya yang ini sebenarnya sama aja sih. Cuma yang ini lebih kecil yang ya? lebih kecil aja. Iya. Saya kira tadi geret-geret apa ini? Saya kira buah hadiah buat kita di sini ya. Ini rupanya isinya adalah prototipe dari modular UPS Iya, ya. karena satu prototipe ini harganya sama UPS-nya sama Pak. Luar biasa. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan ke teman-teman yang di sini ya. Nanti teman-teman yang di YouTube kalau mau tahu tentang produk ini ke siapa Pak? Nah, Bisa ini. menghubungi PT PMI selaku Nah, distributor PMI kami. itu adalah Putra Mandiri Informatika Informatika. ya. Websitenya PMI Corp ya, pmicorp.id ya, PMI CORP ya. corp.id, silakan nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih detail karena mereka udah punya banyak pengalaman di industri yang sangat sensitif ya, seperti rumah sakit. Kalau pabrik udah banyak juga Pak ya? Ya. Pabrik udah banyak masuk pabrik yang Apa, Pak? pakai pabrik yang pakai gini udah banyak. Kalau pabrik kebanyakan selama ini mereka standalone, Pakai yang standalone. yang menggunakan trafo rata-rata Trafo, seperti itu. iya, iya, Karena iya. untuk kebutuhan yang modular di pabrik masih jarang, kebanyakan masih standalone Masih trafo. standalone ya, tapi Iya. dalamnya sudah ada trafonya ya Pak ya, kebanyakan ya, Yes, mintanya ya. built-in trafo. Ya itu tadi karena demand listriknya di industri itu memang
nggak stabil kebanyakan ya di kawasan-kawasan Betul, itu ya. Oke, baik, itu saja. Cukup Pak? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Baik, teman-teman PMI cukup? Ada yang mau disampaikan? Enggak? Ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih sekali Pak Tata, Pak Iwan, waktunya untuk bisa berbagi dengan kita di Manufacturing Digital Hub di hari kedua, di sesi yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.